Kak Irina di program ibadah online TKTF. Hari ini Kak Irina mau bagi-bagi giveaway. Yeay, ada 8 giveaway yang akan Kak Irina berikan kepada kalian. Mau tahu bagaimana cara dapetin giveaway-nya? Cara dapetin giveaway-nya gampang banget. Kalian tinggal mengikuti dan menyaksikan dan menonton dan menyimak acara program TKTF ini sampai akhir. Nanti Kak Irina akan kasih kalian pertanyaan dan teka-teki yang harus kalian jawab. Mau tahu giveaway-nya apa? Asik banget kan? Ada 8 giveaway. Ada Tupperware, ada botol minum, ada kotak pensil. Yeay, ada 8 orang pemenang. Jadi kalian bisa dapatkan ini ketika kalian bisa menjawab teka-tekinya. Mau tahu itu apa? Saksikan di akhir program acara ini. Adik-adik semuanya, apa kabar ya adik-adik? Masih tetap semangat memuji Tuhan. Ibadah kita saat pagi hari ini sama Kak Safnita, sama Kak Novi, kita masih tetap ibadah online nih kayak. Iya, udah selalu loh sama adik-adik semua. Udah kangen, udah kayak ketemu sama kalian. Tapi apa daya sih, corona itu belum pergi. Jadi kita masih tetap semangat ibadah online ya. Meskipun kita di rumah, kita nggak boleh lemes-lemes, nyanyinya begitu jangan tetap semangat terus ya. Jangan, nanti tambah gemuk. Nah, kita mau ibadah nih pagi hari ini. Nah, jangan lupa ya, kita tetap berdiri, kita semangat, kita pakai gerakan. Oke, yuk semuanya memuji Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu baru. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Oke, bukan lupa. Iya dong. Oke, teman-teman semuanya. Oh, semua adik-adik berdiri ya. Semuanya kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ada pada depan ya. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Hebat loh adik-adiknya. Semua ikut gerakan kita. Semua. Wish, gerak semua kan adik-adiknya? Harus dong. Kita pagi-pagi mau semangat memuji Tuhan. Kakinya, tangannya semuanya gerak buat Tuhan ya. Oh iya kakak, abis ini lagi sedih loh. Kenapa? Kemarin kan malam-malam ditinggalin semua mama tuh di rumah sendirian. Terus hujan deras. Oh, petir. Terus kenapa sih? Pasti ada hantunya. Ada hantu? Emang lihat ada hantu? Nggak lihat sih, tapi kan gelap mati lampu. Kamu nggak usah takut gitu. Kalau misalnya kita takut, ingat kan ada Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kalau misalnya kita takut, kita doa Tuhan Yesus tolong. Tuhan pasti bantu kita. Benar kak? Kenapa? Tuhan pasti tolong kita. Tuhan nemenin kita karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita istimewa? Iya dong, kita istimewa. Tuhan tuh sayang sama kita. Orang mau ngomong apa? Ih kamu jelek, ih kamu menakut, ih kamu nggak begini-begitu. Tapi nggak usah takut karena Tuhan kita istimewa di depan Tuhan. Istimewa? Oh berarti nggak perlu takut lagi dong? Nggak usah. Pokoknya kita nyanyiin lagu Ku Istimewa, oke? Oke, yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, masih berdiri ya. Tepuk tangannya.
istimewa karena kita berharga banget di mata Tuhan kita. Sekarang tiba saatnya Kak, kita mau dengerin firman Tuhan. Ya, kita siapin anak-anak hati sama pikirannya buat dengerin firman Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri ya. Yuk, semuanya kita berdiri. Kita berdoa nama Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Percaya
pun di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami adik-adikmu yang masih kecil ini Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengajari mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat, akal yang baik, kepintaran yang baik, supaya mereka bisa mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan mereka juga bisa merasakan betapa baik Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, dan kami tahu kami anak-anak-Mu yang lemah, tapi kami percaya Tuhan, di saat Tuhan menuntun langkah kami menjadi kuat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kita ketemu lagi dalam ibadah TKTF ya. Nah, adik-adik, Oma mau tanya dulu, apa adik-adik sehat semuanya? Nah, salam sehat dari Oma ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Ada seorang bapak ya. Nah, bapak ini dia adalah nih si bapak nih ya. Adik-adik, saya namanya Bapak Petrus. Bapak Petrus adik-adik ya. Bapak Petrus ini dia adalah seorang bapak, kerjanya apa? Aku kerjaannya nelayan. Oh, bapak nelayan. Oh, Bapak Petrus kerjaannya nelayan adik-adik. Tahu nggak nelayan itu apa? Bapak Petrus coba bilang, kalau nelayan itu apa sih? Aku kerjanya suka nangkap ikan. Bapak Petrus itu kerjanya nelayan ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau Bapak Petrus ini dia juga mempunyai sifat apa ya? Bapak Petrus punya sifat apa? Malu kali ya. Bapak Petrus itu punya sifat penakut. Apa? Penakut? Katanya penakut. Bapak Petrus penakut loh. Aduh, adik-adik, siapa di sini yang adik-adik punya sifat penakut kayak Bapak Petrus? Bapak Petrus juga dia punya sifat penakut katanya tuh. Nah, takut kenapa ya? Bapak Petrus tuh takutnya apa sih? Takutnya apa sih? Coba mau tanya Oma. Takut apa Bapak Petrus? Aku ya pernah pengen jalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Pada waktu aku jalan di atas air, tiba-tiba ada aku takut tenggelam. Kok Bapak Petrus gitu ya? Karena Tuhan Yesus, masa takut? Iya, aku takut tenggelam. Takut tenggelam aku takut tenggelam ya. Tapi Petrus ini dia nggak tahu kalau di sampingnya ada siapa, adik-adik? Ada Tuhan Yesus. Padahal kita nggak usah takut ya. Padahal ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu dia menghampiri Petrus. Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Ayo kemarilah. Nah, Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya kepada Petrus ya. Lalu Petrus yang tadinya dia mulai takut, sekarang dia nggak takut lagi. Dia berjalan di atas air ya. Gak usah takut adik-adik. Nah, sekarang Bapak Petrus takut nggak? Enggak takut lagi ya. Dari kehidupan Bapak Petrus itu, Bapak Petrus juga pernah apa ya? Pernah menyangkal Tuhan Yesus loh. Iya, Bapak Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus ya. Padahal waktu itu dia tidak mengakui. Dia tidak mengakui kalau dirinya itu sudah menyangkal Tuhan Yesus ya. Dia tidak mengakui. Sampai-sampai pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan,
Sampai ada orang bertanya Pak sama Bapak Petrus, kamu kan yang bersama-sama dia, yang suka bersama-sama. Petrus jawab, enggak, aku nggak kenal. Padahal orang-orang itu tahu kalau Bapak Petrus ini dia suka sama Tuhan Yesus, suka bersama-sama. Sampai Petrus ini ngumpet, misalkannya dia ngumpet. Ada yang lihat lagi. Nah, ini orang yang suka bersama-sama dengan dia. Dia itu Tuhan Yesus ya, Dede. Tapi Bapak Petrus bilang lagi, enggak, saya enggak kenal dia. Bapak Petrus sudah menyangka berapa kali tuh adik-adik. Sampai ketiga kali tetap Petrus tidak mengakui kalau dia itu sudah berbohong. Petrus sudah berbohong. Sampai 3 kali ditanya sama orang, ini dia ya yang suka sama Tuhan Yesus. Enggak, bener, aku mah enggak. Udah berapa kali tuh adik-adik Petrus menyangka Tuhan Yesus? Udah 3 kali. Sampai Petrus itu disadarkan oleh siapa? Sama ayam. Dari situ Petrus mulai mungkin dia malu ya. Mungkin dia malu karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus tuh sayang sama Petrus. Walaupun Petrus itu penakut, dia sudah berbuat salah, dia sudah berbuat menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan itu sayang loh sama Bapak Petrus. Dia sayang sama Bapak Petrus ya. Tuhan Yesus pingin supaya kehidupan Petrus itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Aduh, dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Tuhan Yesus ingin mengubahkan Petrus itu dia menjadi seorang yang pemberani. Bukan pemberani gelut, bukan ya, tapi pemberani untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil, membawa teman-teman sekolah minggu ya. Nah, padahal Petrus ini mungkin dia merasa, aku nggak mau ya, aku kan hanya seorang, Bapak Petrus seorang apa? Nelayan. Tapi Tuhan Yesus tidak lihat orang. Apakah dia seorang nelayan? Apakah dia seorang yang suka pungut-pungut sampah? Apa dia orangnya pendek? Apa dia orangnya hitam? Tuhan Yesus itu tidak pernah melihat fisik seseorang ya. Yang Tuhan Yesus mau hati kita itu mau melayani Tuhan ya. Sampai Bapak Petrus sekarang dia berani loh. Sampai dia berani. Ngapain Bapak Petrus? Mengabarkan Injil. Hebat. Petrus mau mengabarkan Injil ya. Petrus menjadi berani karena Tuhan Yesus mau ubahkan Petrus supaya dia boleh menjadi berani, dia boleh mengabarkan Injil sampai banyak orang bertobat ya. Kira-kira berapa ya orang bertobat pada waktu itu, pada waktu Petrus mengabarkan Injil? Berapa ya? 3.000 orang. 3.000 orang yang bertobat. Senang gak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti senang. Nah, adik-adik, kehidupan Petrus itu emang dia selalu pernah berbuat salah, pernah menyangkal Tuhan Yesus. Sama seperti kita ya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, siapa adik-adik di rumah yang masih suka melakukan kesalahan? Ayo, jangan disimpan ya, dibuang jauh-jauh ya. Nah, Oma juga mau katakan sama adik-adik, siapa yang suka melakukan dosa terus mau mengakuinya enggak? Harus mau mengakuinya ya. Karena Tuhan mau setiap kita itu tidak ada dosa yang ditutup-tutupi ya. Kita harus mengakui dosa kita ya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Seperti Petrus,
Karena Tuhan pun sayang kepada Petrus sehingga Petrus pun boleh menjadi muridnya. Sekarang Petrus bukan jadi nelayan lagi. Dia tidak menangkap ikan lagi, tapi dia menangkap jiwa-jiwa, ya, menangkap jiwa-jiwa yang banyak, ya, buat Tuhan Yesus, supaya mereka semua mengenal Tuhan Yesus. Nah, Oma juga mau adik-adik juga ya, menjadi kalau Tuhan mau pakai, adik-adik nggak usah, nggak mau aku mah gendut, nggak usah gitu ya, nggak usah bilang nggak mau aku mah rambutnya keriting, malu, nggak usah. Tuhan Yesus tuh mau pakai siapa saja, ya. Tuhan Yesus mau pakai baik yang gendut, yang kurus, yang hitam, ya. Semuanya itu guna kemuliaan nama Tuhan, ya. Nah, kehidupan Petrus itu dia melalui Tuhan Yesus, kehidupan Petrus itu bisa diproses, ya, sehingga kehidupan Petrus itu sekarang menjadi indah, ya. Seperti adik-adik juga, kalau adik-adik masih menyimpan kelakuan yang tidak baik, kelakuan yang menjengkelkan, mungkin kelakuan yang tidak menyenangkan temannya, jangan dipendam, ya, tapi dibuang jauh-jauh, ya. Karena Tuhan Yesus mau kita berubah untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya. Nah, Oma juga pasti kita semua juga nggak ada yang sempurna, ya, nggak ada yang sempurna adik-adik, baik kakak-kakak, adik-adik, mama, nggak ada yang sempurna. Semua kita pernah membuat dosa, tapi dengan Tuhan Yesus dia sudah rela mati di kayu salib, dia menebus dosa kita, ya. Nah, sampai di sini adik-adik ya firman Tuhannya. Firman Tuhan hari ini bahwa Petrus diubahkan oleh Tuhan Yesus supaya dia boleh berani mengabarkan Injil. Boban, tunggu. Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Geli. Eda tolong. Adik, ulatnya sudah tidak ada. Adik suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adik nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai adik-adik, nama saya Profesor Willy. Adik-adik mau tahu bagaimana kisah tentang kupu-kupu? Saya akan menjelaskan bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga bersayap yang memiliki sayap dengan warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan pada tanaman. Sebelum jadi kupu-kupu, dia berawal dari telur, lalu mentas menjadi ulat. Nah, ulat ini seperti hidup kita, yang kadang kita merasa diri kita banyak kekurangan, merasa badannya kecil, jelek, tidak pintar, mudah menyerah. Yang seperti ulat ini melubangi daun-daun dan orang banyak tidak menyukai kita. Kemudian ulat ini berubah menjadi kepompong. Kepompong ini setelah melewati beberapa waktu, pada akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Hal ini seperti kita yang Tuhan ubahkan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita diubahkan menjadi anak yang baik, berguna, dan indah di mata Tuhan. Nah, itu dia Adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, Adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, Adik kan pemberani. Oke deh, Adik hebat. Adik kenapa lagi?
tadi Kak Irina janjikan sama kalian mau kasih kalian giveaway. Bagaimana cara dapetinnya? Gampang banget, kalian tinggal jawab teka-teki yang Kak Irina mau kasih. Tada! Kalian tinggal menjawab siapakah aku. Kak Irina kasih tahu ya ciri-cirinya. Aku berbadan kecil dan badanku warna hijau. Aku juga berbulu dan orang kalau deket-deket aku badannya bisa gatel-gatel. Siapakah aku? Gampang banget kan? Kalian sekarang cepetan jawab pertanyaannya dengan cara komen di Instagram TKTF Live. Nanti yang jawabannya benar dan terpilih secara random, itulah pemenangnya. Jadi ayo cepet-cepetan sekarang. Ditunggu jawabannya sampai jam 6 sore.